Google sebagai raksasa teknologi dunia telah mengubah cara kita mencari informasi, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. Dalam 2 dekade terakhir, Google telah memainkan peran kunci dalam menggambarkan dan membentuk dunia digital yang kita kenal saat ini. Pada awal tahun 2010, Google telah menjadi mesin pencari yang tak tergantikan, menghubungkan jutaan orang dengan informasi yang mereka butuhkan. Namun, Google tidak puas dengan kesuksesan yang telah mereka capai. Mereka bahkan terus berinovasi dan meluncurkan produk-produk yang sangat revolusioner, seperti Android, Google Maps, dan Google Chrome, yang mengubah cara kita berinteraksi dengan perangkat dan layanan teknologi. Google juga telah memperluas jangkauannya ke dalam jejaring sosial dengan meluncurkan Google+. Meskipun tidak berhasil seperti yang diharapkan, namun mereka terus berusaha untuk memasuki pasar yang berkembang pesat saat ini dengan produk dan fitur-fitur barunya. Selama perjalanan yang menarik ini, Google juga telah memperkuat dominasinya di pasar perangkat keras dan layanan cloud dengan akuisisi Motorola Mobility dan peluncuran Google Drive. Mereka juga meluncurkan produk seperti Google Photos, Google Assistant, dan Google Home yang membawa pengalaman digital kita ke tingkat yang bahkan lebih tinggi. Tapi apa yang bikin Google jadi seperti ini? Siapakah orang di balik kesuksesannya? Di video kali ini kita akan sama-sama gali lebih dalam lagi bagaimana sang founder dan Google ini terus berinovasi. Larry Page lahir pada tanggal 26 Maret 1973 di East Lansing, Michigan. Ayahnya, Carl Victor Page, adalah seorang profesor komputer di Michigan State University. Sementara ibunya, Gloria Page, adalah seorang instruktur komputer. Dari kedua orang tuanya yang berprofesi di bidang teknologi, dapat dikatakan bahwa Page ini memiliki warisan teknologi yang sangat kuat sejak dia lahir. Sejak usia dini, Page menunjukkan minat dan ketertarikan dalam hal-hal teknis. Pada usia 6 tahun, ia mulai mengambil apartemen elektronik di rumahnya dan tertarik pada komputer. Hal ini membantu memupuk minatnya dalam teknologi dan menjadi dasar pengembangan minatnya di kemudian hari. Ketika Page berusia 12 tahun, ia mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam sebuah program penelitian di NASA, di mana ia menggunakan komputer mainframe untuk mengumpulkan data mengenai langit malam dan bintang-bintang. Pengalaman ini memperdalam minatnya dalam bidang teknologi dan penelitian. Page menyelesaikan pendidikan menengahnya di East Lansing High School. Di sekolah, ia adalah siswa yang sangat rajin dan berprestasi. Ia menunjukkan minat yang kuat dalam matematika dan ilmu komputer. Pada tahun 1991, Page lulus dengan peringkat summa cum laude, yang menunjukkan prestasinya yang luar biasa selama masa SMA. Selama masa SMA, Page juga menunjukkan minatnya pada olahraga. Ia berpartisipasi dalam tim selam sekolah dan menjadi seorang penyelam yang cukup terampil. Hal ini menunjukkan bahwa Page tidak hanya memiliki bakat di bidang akademik, tetapi ia juga memiliki bakat di bidang fisik dan olahraga. Lanjut pada masa kuliahnya di Universitas Michigan dan Universitas Stanford, Larry Page mengalami berbagai pengalaman dan pencapaian yang membentuk pemikiran dan visi teknologinya yang kemudian menjadi landasan untuk mendirikan Google. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Page melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Michigan. Di sini ia memilih untuk belajar ilmu komputer. Selama kuliah, Page menjadi siswa yang berdedikasi dan berprestasi. Ia mengambil berbagai mata kuliah ilmu komputer dan matematika yang memperluas pengetahuannya tentang dasar-dasar komputer dan algoritma. Selama masa kuliah, Page juga terlibat dalam berbagai proyek penelitian. Ia bekerja di laboratorium komputer dan ikut dalam pengembangan sistem berbasis web. Hal ini membantunya untuk memperdalam pemahamannya tentang teknologi web dan bagaimana cara kerjanya. Selain itu, Page juga terlibat dalam organisasi mahasiswa. Ia menjadi anggota dari Association for Computing Machinery atau ACM, sebuah organisasi yang berfokus pada ilmu komputer dan teknologi informasi. Melalui partisipasinya dalam ACM, Page dapat terhubung dengan rekan-rekan sejawatnya dan terlibat dalam diskusi dan acara yang memperluas wawasannya tentang perkembangan terkini dalam dunia teknologi. Setelah lulus dengan gelar sarjana ilmu komputer dari Universitas Michigan pada tahun 1995, Page melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Stanford.
Di sini ia masuk ke program Pascasarjana untuk mendalami ilmu komputer lebih lanjut. Page bergabung dengan kelompok penelitian yang dipimpin oleh Profesor Terry Winograd, di mana ia bertemu dengan Sergey Brin. Selama masa studi pascasarjana di Stanford, Page terus mengembangkan minatnya dalam bidang pengembangan mesin pencari dan analisis web. Bersama dengan Brin, ia mulai menjalankan proyek penelitian yang berfokus pada pengembangan algoritma pencarian yang lebih efisien dan relevan. Ide mereka kemudian menjadi landasan bagi pendirian Google. Dengan menggunakan analisis link dan algoritma PageRank yang mereka ciptakan, Page dan Brin berhasil mengembangkan mesin pencari yang melampaui kemampuan mesin pencari yang ada pada saat itu. Selama masa kuliahnya di Stanford, Page juga terlibat dalam lingkungan kewirausahaan kampus. Ia berpartisipasi dalam program inkubator bisnis dan terlibat dalam pembuatan rencana bisnis untuk mengembangkan Google sebagai sebuah perusahaan. Hal ini menunjukkan minat dan keinginannya untuk mengaplikasikan pengetahuannya dalam dunia bisnis dan teknologi. Selain fokus pada penelitian dan pengembangan teknologi, Page juga mengambil beberapa mata kuliah di luar bidang ilmu komputer. Ia tertarik pada ilmu dan teknologi lainnya, seperti biologi molekuler dan bioteknologi. Ketertarikan ini mencerminkan minatnya yang luas dan pemikiran interdisipliner dalam mencari solusi inovatif untuk tantangan yang ada. Pada tahun 1997, Page dan Brin menerbitkan makalah ilmiah yang berjudul The Anatomy of Large-Scale Hypertextual Web Search Engine yang menjadi dasar dari Google. Makalah ini memaparkan tentang metode baru dalam mengorganisir dan mengevaluasi informasi yang ada di web. Publikasi ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan Google dan menarik perhatian dari berbagai pihak. Pada tahun 1998, Page dan Brin mendirikan Google Inc. dan memindahkan operasional perusahaan ke Palo Alto, California. Dari sinilah Google terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Sejak didirikan pada tahun 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin sebagai sebuah proyek riset di Universitas Stanford, Google telah mengubah cara kita mencari informasi, menghubungkan dengan orang lain dan mengakses berbagai layanan online. Awal cerita dari Google adalah Larry Page berhasil menciptakan algoritma PageRank yang revolusioner, yang memberikan peringkat pada halaman web berdasarkan jumlah dan kualitas tautan yang mengarahkan ke halaman tersebut. Inilah yang membuat Google berbeda dari mesin pencari lainnya pada saat itu. Pada tahun-tahun awalnya, Google masih beroperasi dari sebuah garasi kecil di California. Namun dengan cepat, popularitas Google mulai melonjak. Dalam waktu singkat, Google pun menjadi mesin pencari yang paling populer di dunia, mengalahkan pesaing-pesaingnya seperti Yahoo dan AltaVista. Keberhasilan Google ini terutama didorong oleh keandalan dan kecepatan pencarian yang superior. Pada tahun 2000, Google meluncurkan program iklan online pertamanya yang dikenal sebagai AdWords. Program ini memungkinkan pengiklanan untuk menampilkan iklan mereka di hasil pencarian Google dan memungkinkan mereka untuk membayar berdasarkan klik yang diterima oleh iklan mereka. AdWords segera menjadi sumber pendapatan utama Google dan menjadi landasan bagi model bisnis perusahaan ini. Dalam beberapa tahun berikutnya, Google terus mengalami pertumbuhan dan inovasi yang pesat. Mereka meluncurkan berbagai produk baru seperti Google Image pada tahun 2001, Google News pada tahun 2002, dan Google Maps pada tahun 2005. Masing-masing produk ini membantu mengukuhkan dominasi Google dalam ruangan online dan mengembangkan berbagai layanan yang ditawarkan kepada pengguna. Pada tahun 2004, Google melakukan penawaran umum perdana atau IPO yang sukses dan saham perusahaan pun mulai diperdagangkan di bursa saham. IPO ini membuat Larry Page dan Sergey Brin menjadi milioner dan juga memberikan dana yang cukup bagi Google untuk terus mengembangkan dan mengakuisisi perusahaan lain. Salah satu akuisisi paling terkenal Google pada saat itu adalah YouTube pada tahun 2006 yang menjadi platform berbagi video terbesar di dunia. Google juga mengembangkan sistem operasi mobile yaitu Android yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2007. Android dengan cepat menjadi sistem operasi ponsel terpopuler di dunia, menyaingi iOS milik Apple. Dengan Android, Google mampu memperluas kehadirannya di pasar perangkat seluler dan menawarkan berbagai layanan seperti Gmail, Google Maps, dan Google Play Store kepada pengguna. Pada tahun 2008, Google meluncurkan peramban web mereka sendiri, yaitu Google Chrome. Peramban ini pun menjadi pesaing yang serius bagi peramban web yang sudah mapan pada saat itu, seperti Internet Explorer dan Mozilla Firefox. Dengan fitur-fitur yang cepat dan inovatif,
Chrome dengan cepat mendapatkan popularitas dan menjadi salah satu peramban web yang paling banyak digunakan di dunia. Pada tahun 2010, Google mengumumkan perkembangan baru yang signifikan dengan peluncuran Google Buzz, layanan jejaring sosial mereka. Namun Buzz mengalami masalah privasi yang sangat serius dan mendapatkan banyak kritik, sehingga Google pun menghentikan layanan tersebut pada tahun 2011. Meskipun begitu, ini adalah salah satu langkah awal untuk Google menuju penetrasi di pasar jejaring sosial. Kisah inovasi Google tak hanya sampai di situ saja. Dengan ketidakpuasan para petinggi Google, mereka terus berusaha untuk masuk pada pasar segmen yang lebih luas. Salah satu inovasi utama yang diluncurkan oleh Google pada tahun 2010 adalah Android, sistem operasi mobile yang sangat revolusioner. Android diperkenalkan sebagai pesaing langsung untuk iOS milik Apple. Dalam waktu singkat, Android menjadi sistem operasi mobile yang paling banyak digunakan di dunia. Keberhasilan Android membantu Google untuk memperluas jangkauan dan dominasinya di pasar teknologi. Dan cepat menjadi salah satu peramban web yang populer di dunia, mengalahkan pesaing seperti Internet Explorer dan Firefox, dan memastikan pengguna tetap terhubung dengan produk dan layanan dari Google. Tahun 2011 adalah tahun yang penting bagi Google dalam hal jejaring sosial. Mereka meluncurkan Google Plus sebagai upaya untuk bersaing dengan Facebook. Namun, meskipun Google Plus menarik minat awal, platform ini akhirnya gagal mencapai popularitas yang diharapkan. Google pun terus mengembangkan inovasi baru. Pada tahun 2012, mereka meluncurkan Google Drive, layanan penyimpanan cloud yang memungkinkan pengguna menyimpan dan berbagi file mereka secara online. Google Drive menjadi pesaing kuat untuk layanan seperti Dropbox dan OneDrive, dengan memberikan pengguna ruang penyimpanan gratis yang lebih besar dan integrasi yang kuat dengan produk Google lainnya. Pada tahun 2013, Google mengumumkan proyek ambisius yang dikenal dengan Google Glass. Google Glass adalah kacamata pintar yang memiliki kemampuan untuk menampilkan informasi langsung di depan mata pengguna. Namun, Google Glass tidak berhasil mencapai popularitas yang diharapkan, terutama karena masalah privasi dan kenyamanan. Meskipun demikian, Google Glass menjadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi yang mempengaruhi perangkat pintar masa depan. Tahun 2014 adalah tahun yang signifikan bagi Google ketika mereka mengumumkan restrukturisasi perusahaan mereka. Google menjadi anak perusahaan dari perusahaan induk baru yang disebut Alphabet Inc. Perubahan ini memungkinkan Google untuk fokus pada inti bisnisnya dalam teknologi pencarian dan periklanan. Sementara Alphabet menjadi payung bagi berbagai divisi dan proyek lain yang dikembangkan oleh perusahaan. Pada tahun 2015, Google mengumumkan kehadiran Google Assistant, asisten virtual yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan respons dan menjawab pertanyaan pengguna. Pada tahun 2016, Google meluncurkan aplikasi berbagi foto yang inovatif yang dikenal sebagai Google Photos. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengatur, dan berbagi foto dan video mereka secara online dengan mudah. Google Photos menyediakan penyimpanan yang tak terbatas untuk video dan foto yang berkualitas tinggi, serta fitur pencarian yang cerdas untuk mengidentifikasi dan mengorganisir konten. Pada tahun 2017, Google merilis Google Home Mini dan Google Home Max, speaker pintar yang dilengkapi dengan Google Assistant. Ini adalah langkah Google untuk memasuki pasar IoT atau Internet of Things dan rumah pintar. Speaker pintar Google pun menjadi populer dan menjadi pesaing langsung untuk Amazon Echo dengan Alexa. Pada tahun 2018, Google mengumumkan rebranding dari layanan berbasis cloud mereka, G Suite dan Google Workspace. Google Workspace mengidentifikasikan G Suite dengan alat dan layanan Google lainnya, seperti Gmail, Drive, Meet, dan Calendar. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan produktivitas pengguna dengan menyediakan solusi kolaborasi yang komprehensif. Pada tahun 2020, Google meluncurkan Google Meet sebagai tanggapan terhadap meningkatnya permintaan untuk solusi konferensi video selama pandemi COVID-19. Google Meet menjadi salah satu aplikasi konferensi video yang paling populer di dunia, bersaing dengan Zoom dan Microsoft Teams. Tahun 2022 ditandai dengan fokus Google pada keberlanjutan dan energi keterbarukan. Perusahaan ini mengumumkan komitmen mereka untuk menjadi karbon netral pada tahun 2022 dan berencana untuk menggunakan sumber energi terbarukan secara eksklusif untuk operasional mereka pada tahun 2030. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Google untuk keberlanjutan bumi dan upaya mereka untuk mengurangi dampak lingkungan mereka. Pada tahun 2023, Google terus mengembangkan teknologi canggih, termasuk dalam bidang mobil otonom dan kecerdasan buatan. Mereka telah bekerja sama dengan produsen mobil untuk mengembangkan teknologi kendaraan otonom, serta berinvestasi dalam startup dan perusahaan yang terkait dengan AI.
Google terus menjadi pemimpin teknologi dengan fokus pada inovasi dan pengembangan produk dan layanan yang lebih baik untuk pengguna mereka. Seiring dengan perkembangan dan keberhasilannya, Google juga tidak luput dari skandal dan kontroversi yang menghiasi perjalanannya selama bertahun-tahun. Meskipun merupakan perusahaan teknologi yang dominan, Google telah menghadapi kritik dan pertanyaan tentang praktik bisnisnya serta penggunaan data pengguna. Mari kita melihat beberapa skandal dan kontroversi terkemuka yang melibatkan Google. Salah satu kontroversi yang mencuat pada tahun 2010 adalah skandal Google Street View. Ternyata, selama proses pengambilan gambar untuk Google Street View, Google secara tidak sengaja mengumpulkan data pribadi dan jaringan Wi-Fi rumah-rumah yang mereka lewati. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran privasi dan penggunaan data pengguna tanpa izin. Google segera meminta maaf dan menyatakan bahwa pengumpulan data itu tidak sengaja dan telah mengambil langkah-langkah untuk menghapusnya. Tahun 2016 menjadi puncak kontroversi bagi Google. Pada bulan Maret, ditemukan bahwa data pengguna Facebook yang melibatkan puluhan juta orang telah diakses oleh perusahaan analitik bernama Cambridge Analytica. Google juga diperiksa karena penanganan data pribadinya yang dipercaya digunakan oleh aplikasi pihak ketiga. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan penggunaan data pengguna oleh perusahaan teknologi besar. Meskipun banyaknya skandal dan kontroversi yang ada, Google tetaplah Google. Kita masih merasakan sampai sekarang bagaimana enak dan mudahnya layanan yang mereka berikan untuk mengubah peradaban manusia. Inovasi memang menjadi hal yang patut untuk kita junjung, karena kalau tidak kita akan tergerus zaman yang terus bergerak dengan cepat ini. Itulah perjalanan sukses dari raksasa teknologi Google. Tapi tahukah kalian bahwa masih ada raksasa lain nih yang tangguh tapi belum sempat kita bahas? Ya, kita lagi bicarain si Apple. Banyak beredar cerita tentang bagaimana Steve Jobs dulu itu membangun Apple. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa kisahnya, tunggu di kesempatan berikutnya ya.